Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Overlord Season 4 Episode 1. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 1 ini berjudul Ainzu Uru Gaun Madokuni atau Surkerus Nation of Ainz All Gone, yang artinya negara penyihir Ainz All Gone. Scene dibuka yang memperlihatkan kamar tidur Albedo. Di sana Albedo yang seperti biasa beringas pada Ainz dan berpikir bagaimana jadinya negara penyihir yang dipimpin Paduka Momonga. Namun ada sedikit perbedaan di mana Dakimakura Ainz tidak ada, padahal sebelumnya ada loh, dan hanya menampilkan bantal biasa. Jadi ada apa gerangan? Lanjut, di negara penyihir yang dulunya adalah Erantel. Di sana sudah ada ruangan pribadi Ainz bersama dengan pelayannya yang bernama Foire. Ia adalah salah satu dari 41 pembantu Homunculus yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan pembantu di lantai 9 dan 10 Great Tomb of Nazarick, yang pada akhirnya bertukar jadwal atau tugas. Dari detail yang ada, kami pikir bahwa buku yang dibaca Ainz dan kemudian ditukar adalah sebuah buku yang sangat berbeda, di mana buku pertama yang berisi cara jadi pemimpin suatu negara yang baik, yang kemudian ditukar dengan buku lain agar kalau ketahuan, ya nggak malu-malu amat. Ainz juga berpikir bagaimana ya kalau ia berkata agar mereka hidup setara, dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran mayat atau pelayan dari Fiore ke wanita yang bernama Viv. Selanjutnya, Ainz akan dilayani dimulai dari pergantian pakaiannya, walaupun dipilihkan sepertinya ini terlalu mencolok. Tapi seperti biasa ketika Ainz memiliki reaksi berlebihan, dalam artian ini kami tebak sangat malu, muncul efek penenang yang berwarna hijau di sekelilingnya. Selanjutnya di ruangan kerja atau kantor, Ainz memberikan makan peliharaannya yang bernama Nuru-Nuru, yang sepertinya adalah makhluk yang bernama Lipbug, yang merupakan serangga khusus yang ditemukan di Yggdrasil dan Dunia Baru. Makhluk ini pernah muncul pada episode 11 season 2 di mana Entoma menggunakannya sebagai pita suara. Lanjut, dengan kedatangan Albedo bersama Elder Lich, membawa dokumen-dokumen yang akan diresmikan sebagai penguasa negara penyihir. Ya, walaupun Ainz tidak mengerti sama sekali tentang hal beginian, karena dulunya dia cuma karyawan biasa. Dan sampailah ke dokumen terakhir yang berisikan tentang persediaan, tapi diabaikan saja sama Ainz karena ya, dia juga nggak ngerti kan, tapi jelas ini akan menjadi kunci pada anime season 4-nya ini. Selanjutnya juga membahas hukum negara yang belum diputuskan dan pada akhirnya diserahkan kepada Demiurge nantinya. Dan sesuai perkataan Ainz, ya benar, Albedo terlihat imut ketika ia senang, tapi kenyataannya itu malah membuat Albedo semakin nafsu yang tak terkontrol dan hampir saja kelepasan seperti sebelumnya. Untunglah tidak jadi. Selanjutnya setelah Elder Lich pergi, Ainz dan Albedo membahas proposal ide dari warga Nazarick, walaupun ada ide yang ia selipkan juga di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Yuri Alpha yang mengatakan bahwa perlunya lembaga pendidikan untuk anak-anak. Tapi Albedo malah merespon sebaliknya dan berkata bahwa itu tak perlu dengan kalimat pedasnya. Tapi di lain pihak, Ainz setuju namun agak diubah sedikit, yaitu lebih baik dijadikan panti asuhan. Karena ya, sebelumnya perang melawan Re Estize sudah banyak memakan korban, khususnya anak-anak yang telah kehilangan orang tua mereka. Menurut Ainz, ini juga bisa digunakan di mana anak-anak panti tersebut akan mempelajari teknologi Nazarick nantinya. Kemudian juga Ainz tak lupa dengan para janda yang akan dikerjakan sebagai staf pengawas. Dan akhirnya setelah setuju, proyek ini akan diserahkan kepada Pestonya dan Nigredo. Oh iya, ini akan kami bahas di sini ya, entah spoiler atau tidak. Di sini Ainz berkata lepaskan mereka dari hukuman penjara. Nah, lalu apa alasan mereka di penjara? Ya, ternyata Pestonya dan Nigredo, ia menentang pembunuhan orang tak bersalah yang diculik oleh Demiurge dari Re Estize. Mereka berusaha keras untuk membebaskan mereka dan akhirnya dihukum karenanya. Tapi tetap saja dari penjelasan Albedo, ia tak setuju dan pantas dihukum mati. Dan ya, pada akhirnya Albedo menyerah juga karena tatapan Gans dari Ainz yang membuat hatinya luluh.
Oke lanjut, yaitu proposal dari Ain sendiri yang berkata bahwa ia akan membuat seragam untuk warga Nazarik agar terlihat lebih kompak. Tapi Albedo langsung merespon dengan negatif dan akan segera mengeksekusi orang yang membuat ide bodoh itu. Untunglah ia tak tahu bahwa itu merupakan ide dari tuannya. Dan juga Ains berusaha menutupinya dengan argumen bahwa ia tak ingin membocorkan identitas pengajuan proposal ini. Oke selesai, lanjut di mana mereka kedatangan Aura dan Mare yang nampaknya Aura ingin lebih dimanjakan, begitu pula dengan Mare. Dan saking lucunya di sini Albedo juga pengen dimanjakan. Tapi dengan kalimat simpel bahwa Albedo kan sudah dewasa dan kedatangan Aura Mare ya hanya ingin bertemu dengan Ain saja. Ya di sini karena Mare udah risih dan gak enakan pada Albedo, pada akhirnya Albedo duduk juga. Di sini ada sedikit misteri bahwa Ain bisa merasakan harum atau bau dari Albedo dan juga merasa pernah mencium bau ini entah dari mana. Ya lanjut, dimana ketika Albedo dan Aura bertengkar, Ains berpikir untuk memberikan mereka pendidikan emosional. Khususnya Aura dan Mare setelah menemukan negeri Dark Elf nantinya. Itu pun kalau ada ya. Lanjut, dimana akhirnya membahas dokumen tentang Erantel atau negara penyihir ini yang kekurangan stok persediaan. Yang padahal dulunya Erantel adalah kota pedagang. Tapi tenang, hal ini sudah diurus oleh Demiurge. Dan dengan itu untuk membantu masalah ini, Albedo berinisiatif untuk mengunjungi Re-Estize langsung. Dan sebagai gantinya, Pandora Actor disarankan untuk menggantikan pekerjaan administrasi atau posisi Albedo saat ini. Kemudian Aura dan Mare juga diminta pendapat tentang kemajuan negara penyihir ini. Namun yang mereka katakan hanyalah fetis dari penciptanya, yaitu buku-buku Cagama. Ya walaupun Albedo setuju, namun Ains tidak. Karena apa jadinya negara ini memiliki hal seperti itu? Pasti mengerikan. Kemudian Ains bertemu dengan Hamsuke yang ternyata lelah setelah latihan dengan Death Knight. Lalu akhirnya bertemu dengan Pandora Actor untuk masalah pergantian tadi. Ya walaupun Pandora Actor sangat-sangat berjiwa militer sekali. Dan juga kurang sopan karena langsung duduk di samping Ains. Di sini Pandora Actor sepertinya memiliki fetis aneh juga, di mana ia sangat ingin menyentuh benda sihir karena sudah lama ia tak melakukannya. Dan akhirnya diperbolehkan untuk kembali ke ruangan harta lagi. Mungkin ada sedikit jok salah paham di mana Pandora ingin beri hormat, tapi dikiranya hormat Pak Kumis. Namun sebenarnya hormat biasa kok, Ainsnya aja yang udah malu banget lihat ciptaannya. Ains juga menganggap bahwa Pandora Actor sebagai anak yang akan melampaui ayahnya. Jadi tak perlu bahasa Jerman dan sikap hormat padanya. Ini membuat Pandora Actor mengerti dengan pasti dan memanggil Ains sebagai ayah. Sedangkan Viv sepertinya sedang menangis dan salah paham lagi maksud Ains. Namun Ains meminta Pandora dan Viv untuk merahasiakan pembicaraan ini agar yang lainnya tidak merasa diperlakukan berbeda. Sebelum pergi, akhirnya Pandora agak serius di mana Ains ditanyakan dengan cara apa memimpin negara penyihir ini. Karena itulah yang sering ditanyakan pada momon si petualang. Dan jokes lagi di mana Viv mati-matian mendaki untuk tetap selalu berada di sisi Ains sama. Ini berarti Viv sebagai Maid sepertinya tak punya skill fly atau terbang seperti Narberal. Lanjut, di mana Ains dan Viv beserta makhluk sihir keliling Erantel untuk melihat-lihat. Dan ternyata nuru-nuru digunakan Ains untuk pita suaranya. Mungkin sebagai pembeda untuk masyarakat Erantel agar tidak ketahuan bahwa beliau adalah momon. Ya mungkin kan? Di sana juga terlihat para warga masih ketakutan dan masih belum menerima kedatangan Ains sebagai pemimpin negeri ini. Dan seperti biasa tanggapan Viv tentang manusia sangat rendah karena mereka bukanlah ciptaan makhluk agung. Kemudian lanjut ke Serikat Petualang di mana Ains datang dan ternyata tak ada orang alias sepi. Di sana ada resepsionis yang menjelaskan hal tersebut. Dan akhirnya bertemu dengan Pluton Ainzak sebagai ketua serikat. Ya singkat saja ya dari obrolan mereka. Jadi intinya kita tahu bahwa Serikat Petualang tak terikat dengan negara apapun. Itu karena petualang hidup untuk melindungi orang lain. Jadi itulah kenapa saat perang mereka tak ada berpihak kemanapun. Seperti kasus kemarin perang antar Re-Estize melawan Ains. Dan Ains juga ingin serikat petualang tak hanya melindungi manusia tapi semua ras yang di muka bumi ini seperti elf, orcs, lizard, dan lain-lain. Karena bagi Ains petualang adalah mereka yang menemukan hal-hal baru di luar sana. Bukan hanya sekedar membasmi monster saja.
Walaupun dicurigai bahwa salah satu taktik penyerbuan, namun Ainz membantah kalau menyerbu mah ia tak perlu menggunakan manusia lemah, karena kan ia mempunyai prajurit kuatnya sendiri. Dan akhirnya hal ini pun disetujui oleh ketua serikat. Selesai itu, Ainz kemudian ngobrol dengan Viv bahwa ia harus memberikan kemurahan hati, karena rakyat di sini adalah rakyatnya juga, dan ingin menciptakan sebuah utopia. Pengertian utopia sendiri adalah suatu komunitas atau masyarakat khayalan dengan kualitas-kualitas yang sangat didambakan ataupun nyaris sempurna. Singkatnya negeri khayalan ya. Tapi karena ini anime bertema game atau isekai, kami yakin bisa bikin negeri khayalan. Dalam rencana Ainz ini juga ia menginginkan semua ras ikut hidup bersama. Dan terakhir, agar Ainz bisa menunjukkan pada teman-temannya di seluruh pelosok dunia bahwa namanya terdengar dan bisa dilihat sebagai pemimpin negeri yang baik. Oke, mungkin itu saja pembahasan episode 1 ini ya. Untuk episode 2 kita lanjut besok. Jika ada pertanyaan dan masukan silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.